Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak, ibu-ibu dan jemaah sekalian rahimakumullah. Terlebih dahulu mari kita sama-sama menghadapkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Maha melihat segala perbuatan kita, Maha mendengar segala ucapan kita, dan Maha mengetahui segala isi hati kita, yang masih memberi kita begitu banyak nikmat dan karunia-Nya, baik yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari. Maka hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita menyembah, dan hanya kepadanya kita memohon pertolongan agar kita bisa istiqomah di atas agama Islam, di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga akhir hayat kita dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma amin. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti petunjuk beliau dengan baik hingga hari kiamat nanti. Jamaah sekalian rahimakumullah, pada malam hari ini sedikit berbeda ya dengan kajian-kajian kita sebelumnya yang kemarin secara berurut membahas surat-surat di dalam juz amma ya. Maka ada masukan untuk menjadikan kajian kali ini dan mungkin seterusnya menjadi kajian tematik. Ada beberapa, bukan beberapa ya, justru tentu akan cukup banyak variasi atau tema yang bisa kita bahas ya. Karena namanya, kalau kemarin kajian tafsir yang kita lakukan kemarin ini sifatnya biasanya disebut dengan tafsir tahlili, tafsir analitik. Jadi per ayat, per surat, surat berikutnya terus itu tafsir tahlili. Kemudian ada jenis tafsir maudhu'i. Maudhu'i itu maksudnya berdasarkan tema-tema tertentu, dan memang ada kitab-kitabnya secara khusus disiapkan untuk kajian tafsir maudhu'i. Hanya saja kemarin memang ada masukan untuk membahas ya tentang mungkin hal ihwal Bani Israil. Ya, kita anggap saja ini sebagai sebuah jeda yang variasi supaya tidak monoton. Mungkin akan ada masukan-masukan lain ya, dari jamaah. Kalau saya pribadi mungkin ada beberapa buku yang memang mengkaji tafsir maudhu'i ini atau tafsir tematik ini. Cuman saya belum tahu apakah kita mau membahas satu kitab khusus sampai habis kitab itu, atau nanti mau membahas tema-tema tertentu. Nanti kita bahas mungkin setelah kajian. Jemaah sekalian rahimakumullah, menarik ya pembahasan mengenai Bani Israil. Kenapa? Karena memang mereka ini memiliki banyak keunikan. Ya, keunikan yang saya maksud terlepas apakah itu terpuji atau tercela. Kalau terpuji, jelas mereka adalah sekelompok ya, orang yang memiliki keistimewaan yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, anugerah berupa apa? Pengutusan nabi yang cukup banyak dari kalangan mereka, di tengah-tengah mereka. Ya, jadi para nabi itu banyak sekali yang Allah utus di tengah-tengah mereka. Ya. Namun jangan sekarang Allah, dengan banyaknya para nabi yang diutus kepada mereka ini, ternyata tentunya ada hikmah Allah Subhanahu wa taala yang mengutus sekian banyak nabi di tengah-tengah mereka. Keunikan yang mungkin buruk ya, mereka ini sebagaimana Allah
Subhanahu wa taala ya, sebut di dalam surat Al-Fatihah bahwa mereka ini termasuk orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan sebutan apa? Al-maghdubi alaihim. Dan itu ditafsirkan oleh Rasulullah SAW adalah orang-orang Yahudi. Ya, orang-orang Yahudi. Jadi walaupun banyak nabi yang Allah utus di tengah-tengah mereka, tapi ternyata mereka apa? Tidak mengambil faidah yang banyak, seakan-akan tidak ada manfaatnya apa-apa. Ya. Walaupun nabi-nabi banyak itu diutus di tengah-tengah mereka. Dan cukup banyak ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala mukjizat. Artinya apa? Kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa luar biasa yang Allah takdirkan, Allah tetapkan terjadi di tengah-tengah mereka. Banyak sekali. Ya, banyak sekali. Maka sebenarnya kalau kisah tentang Bani Israel ini itu selalu membuat kita itu tertarik karena cukup banyak ya kejadian-kejadian aneh, ya, peristiwa-peristiwa yang luar biasa yang terjadi. Makanya sering kisah-kisah ini atau riwayat-riwayat ini yang biasanya diceritakan oleh orang-orang Yahudi di masa Rasulullah SAW. Riwayat-riwayat itu biasanya disebut dengan riwayat-riwayat Israiliyah. Ya, riwayat-riwayat Israiliyah. Israiliyah maksudnya adalah riwayat-riwayat kisah-kisah tentang apa? Orang-orang Bani Israel. Orang-orang Bani Israel. Dan di dalam Al-Quran cukup banyak kisah tentang apa? Tentang Bani Israel, terutama secara khusus dakwah Nabi Musa alaihissalam ya kepada Fir'aun. Jadi kisah yang paling banyak disebutkan di dalam Al-Quran salah satunya adalah kisah antara Nabi Musa dan Fir'aun. Ya, diulang-ulang. Ya, ini tentunya ada pembahasan tersendiri. Tapi jamaah sekalian Allah, pembahasan tentang Bani Israel ini saya ambilkan salah satu referensinya adalah sebuah buku yang berjudul Bani Israel fil Kitab wa Sunnah. Ya, Bani Israel di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, dan cukup banyak ini. Ya, ada sampai 700 halaman. Ya, tapi tentunya tidak kita bahas secara detail. Ya, ada poin pertama yang dibahas dalam buku ini adalah riwayat singkat global tentang sejarah Bani Israel. Ya, sejarah Bani Israel. Dan ada pembagian ada 5 babak ya yang disebutkan dalam kitab ini berkaitan dengan sejarah Bani Israel. Pertama, sejarah sejak mereka pindah ke Mesir sampai nanti mereka keluar dari Mesir. Nah, ini yang mau kita bahas malam ini. Ya, ketika mereka pindah ke Mesir sampai nanti mereka keluar dari Mesir. Ya, nanti saya ulang lagi. Kemudian setelah keluar dari Mesir, ya babak kedua, setelah mereka keluar dari Mesir sampai nanti pembentukan kerajaan mereka yang pertama. Jadi munculnya kerajaan orang-orang Yahudi, orang-orang Bani Israel yang pertama. Ya, yang raja pertamanya adalah Raja Shaul, atau di dalam Al-Quran namanya Talut. Ya, jadi sejak keluar dari Mesir sampai munculnya kerajaan Bani Israel yang pertama. Babak ketiga, semenjak munculnya kerajaan mereka yang pertama sampai nanti terbaginya kerajaan mereka menjadi dua kerajaan besar, ya terpecah ya, menjadi kerajaan Yahuda dan kerajaan Israel. Yang keempat, ya, semenjak terjadinya perpecahan kerajaan mereka menjadi dua ini sampai nanti kehancuran Urshalim atau Yerusalem yang pertama. Karena apa? Dihancurkan oleh Bukhtunasir. Ya, ini sejarahnya panjang ya. Kemudian yang kelima terakhir, sejak kehancuran Urshalim yang pertama sampai kehancuran Urshalim yang kedua di tangan ya Titus, orang-orang Romawi.
Jadi ini cukup panjang sejarahnya. Bahkan sebenarnya setelah ini masih ada babak lagi. Kalau saya cari sumber-sumber lain, cukup panjang sejarahnya sampai nanti berdirinya apa? Negara Zionis Israel sekarang ini. Panjang sekali. Ya, tapi tentunya karena ini masih berkaitan dengan kajian tafsir, ya tentunya sejarah yang sampai akhir ini tidak diterangkan di dalam Al-Quran. Ya, hanya nanti mungkin sebagai wawasan saja kita ambil dari referensi-referensi lain. Baik. Yang terdapat di dalam Al-Quran, ya, babak pertama ketika apa? Orang-orang Bani Israel ini pindah ke Mesir. Nah, ini kisahnya apa nih? Kisah apa nih teman? Mungkin ada yang ingat kan? Jadi Israel sendiri itu adalah nama Nabi siapa? Nama Nabi Yakub. Nama lain Nabi Yakub. Nabi Yakub ayahnya siapa? Nabi. Ayo. Ayahnya Nabi Yakub Nabi Ishak. Ayahnya Nabi Ishak Nabi Ibrahim. Ya. Jadi Nabi Ibrahim punya dua anak, ya. Nabi Ismail yang pertama, kemudian Nabi Ishak. Nabi Ishak punya anak Nabi Yakub. Nabi Yakub nanti punya anak berapa orang? 12 orang. Ya. Salah satunya adalah Nabi Yusuf. Ya, Nabi Yusuf. Nah, maka di dalam Al-Quran kisah cikal bakal orang-orang Bani Israel ini ada di dalam surat Yusuf. Ya, surat Yusuf. Kita tahu ya. Jadi bagaimana ini sudah kelihatan nih, ya, karakter orang-orang Bani Israel. Bani itu artinya anak-anak. Anak-anak Nabi Yakub, ya. Bisa kita lihat dengan jelas karakternya dari awal nih. Misalnya maksudnya apa? Kakek moyang mereka. Kita tahu kisah Nabi Yusuf, ya kan? Bagaimana Nabi Yusuf itu apa? Dicemburui, ya, oleh saudara-saudaranya. Dan bagaimana saudara-saudaranya ini akhirnya kemudian membuat rencana buruk. Padahal itu apa? Saudara seayahnya, walaupun memang dari ibu yang berbeda. Ya, saudara seayahnya. Ya. Dan jemaah sekarang Allah, ini tidak saya terangkan di sini. Ya, jadi yang jelas kita bisa melihat bagaimana saudara-saudara Yusuf ini, ya, mereka berkomplot, ya, untuk menjatuhkan, ya, Nabi Yusuf, ya, saudara mereka, ya, ke dalam, ya, dicemplungkan ke sumur dan seterusnya. Ya. Jadi yang jelas ini ceritanya Nabi Yusuf kemudian tinggal di Mesir, ya, toh? Kemudian tambah dewasa, akhirnya karena keterampilan yang diajarkan oleh majikannya sehingga dia punya keterampilan, ya, katakanlah ya, kalau sekarang itu mungkin manajemen keuangan seperti sebagai bendahara, kalau sekarang mungkin model akuntansi dan seterusnya, pokoknya pengaturan logistik lah, ya, sehingga kemudian ketika kita tahu ceritanya, ya, ada ketika dijebloskan dalam penjara Nabi Yusuf, kemudian sang raja bermimpi, ya kan? Bermimpi, kemudian dicarikan pentakwil, siapa yang bisa mentakwil, nggak ada yang bisa. Akhirnya ditanyakanlah kepada Nabi Yusuf, apa takwil mimpi sang raja Mesir ini? Ya, akhirnya ketika mau ditanya, ya, dan mau diundang supaya keluar dari penjara, Nabi Yusuf minta sebelum dia dikeluarkan dari penjara, dia minta apa? Supaya dibebaskan dirinya dari tuduhan dusta bahwa dia sudah apa? Melakukan perbuatan tidak senonoh kepada istri pembesar Mesir. Ya. Jadi setelah kita tahu ya, Nabi Yusuf kan digoda ini, ya, tapi karena beliau tetap bertahan, ya, tidak sampai melakukan perbuatan buruk. Akhirnya apa? Karena isunya ini sudah menyebar kemana-mana. Akhirnya diputuskan bahwa sudah Yusuf dipenjarakan. Supaya apa? Supaya orang-orang yang mendengar ini ada bahasanya apa? Skandal, ya, bahasanya gitu ya. Skandal, ya. Dengan Nabi Yusuf dipenjarakan, orang-orang nanti akan berpikir bahwa yang salah memang Yusuf, gitu. Padahal beliau apa? Sangat bersih dari segala macam tuduhan dusta itu. Nah,
karena sudah kadung penjara dan orang-orang berpandang, oh berarti dia yang salah. Ketika beliau mau dikeluarkan, beliau gak mau keluar dari penjara itu. Dengan syarat apa? Tidak mau kecuali dengan syarat bahwa apa? Betul-betul tuduhan yang ditimpakan kepada dirinya, tuduhan dusta itu apa? Dibersihkan dulu, baru saya mau keluar. Gitu. Baru saya mau keluar. Akhirnya setelah dijelaskan, dipanggil istri pembesar Mesir itu dan mengaku bahwa memang Yusuf tidak bersalah, orang semuanya tahu, ya, barulah kemudian Yusuf keluar dari penjara, kemudian menjelaskan takwil mimpi sang raja. Akhirnya dipercaya, ya, untuk menjadi bendahara, ya, kemudian yang mengatur segala macam kebutuhan masyarakat pada saat itu. Nah, di Mesir, ya, itu kan di Mesir kondisinya paceklik. Keadaan paceklik ini menyebar, ya, ke wilayah-wilayah yang lain. Nah, orang-orang saudara-saudara Nabi Yusuf di mana saat ketika itu? Nabi Yakub di mana pada saat itu? Di Palestina. Ya, di Palestina. Nah, ketika terjadi paceklik, ya, akhirnya juga mengenai apa wilayah Palestina. Karena di Mesir dan jemaah sekalian yang menarik, saya jadi ingat, ya, Nabi Ibrahim alaihissalam sebenarnya juga pernah ke Mesir. Kapan? Ketika memang di Palestina itu terjadi paceklik yang sama. Beliau ke Mesir untuk apa? Keperluan tadi, mencari kebutuhan pokok, yang kemudian akhirnya apa? Istri beliau Sarah diambil oleh raja Mesir saat itu, kemudian mau diperlakukan secara tidak senonoh, tapi tidak bisa dihalangi oleh Allah SWT. Kemudian diberi hadiah apa? Budak bernama Hajar. Ya. Jadi perjalanan, ya, dari Palestina ke Mesir ini sesuatu yang memang sudah pernah dilakukan oleh Nabi Ibrahim, kemudian juga dilakukan juga nanti oleh keturunannya Nabi Yakub. Ya, jadi ketika kita tahu ceritanya sudah istilahnya menjadi bendahara, ya, kemudian di sini saya masuk ceritanya. Jadi saya memaham, anggap bapak-bapak nih, ibu-ibu sudah pada tahu ceritanya, jadi saya cuma ulang aja, ya. Jadi ketika Nabi Yusuf mengundang saudara-saudaranya untuk datang, ya, maka apa? Maka Nabi Yakub pun bersedia datang. Kan dikasih bajunya, ya kan? Baju Nabi Yusuf ini bawa nih, ya, kepada dia titipkan bajunya itu kepada saudara-saudaranya yang datang pada saat itu. Nah, ketika baru mau pulang, ya, ke Palestina, belum sampai, baru mau pulang, Nabi Yakub sudah bilang apa? Aku mencium bau baju Yusuf. Aku mencium baju. Nah, yang keluarganya mungkin istri-istri mungkin menantu-menantunya ini menyangka Nabi Yakub mulai agak waras gitu, ya, mulai agak waras karena matanya juga sudah buta karena sering nangis, ya, seperti itu. Nah, mendengar seperti itu akhirnya ya, beberapa waktu kemudian datang benar-benar bawa baju Nabi Yusuf, dan Nabi Yakub pun mengatakan ya, benar kan yang saya bilang, ya. Akhirnya kembali karena saking gembiranya, akhirnya Allah kembalikan penglihatan beliau, ya, bisa melihat lagi, dan akhirnya diundanglah semuanya berangkat ke Mesir. Nah, ini mulai nih, ya, mulai berkumpul kembali keluarga Nabi Yakub, keturunan beliau kumpul semuanya di Mesir. Nah, jemaah sekalian Allah, yang perlu kita ketahui bahwa pada saat itu, ya, ini menarik, jemaah. Ini sejarah yang kita tidak temukan informasi ini di dalam Al-Quran secara langsung, ya. Hanya saja Allah Subhanahu Wa Taala, ya, berfirman bahwa jadi ketika menyebut penguasa Mesir pada saat itu, ya, Allah Subhanahu Wa Taala menyebut penguasa Mesir dengan kata-kata Malik, ya, dengan kata-kata Malik. Artinya apa? Bukan dengan
sebutan Fir'aun. Bukan dengan sebutan Fir'aun. Nah, kenapa? Ternyata jamaah sekalian Allah, penguasa yang menjadi raja pada saat itu, pada saat Nabi Yusuf di Mesir pada saat itu namanya Raja Hyksos. Ini menarik. Jadi Hyksos ini ya sebenarnya adalah dari bangsa orang asing. Jadi bukan orang asli Mesir. Ya, disebutkan di sini bahwa sebenarnya mereka berasal dari Asia Barat. Ya, kemudian datang ya ke Mesir. Kemudian pada saat itu kan dinasti Fir'aun, pastinya raja asli Mesir itu sedang ada gejolak politik. Akhirnya kemudian diambil alih oleh oleh Hyksos ini, gitu. Diambil alih oleh Hyksos, kemudian Hyksos ini menjadi penguasa. Bertepatan pada saat itu dengan apa? Dengan adanya Nabi Yusuf di situ. Jadi yang menjadi penguasa di Mesir pada saat itu bukan Fir'aun, bukan Fir'aun. Tapi kemudian ya ada sekitar 2 atau 3 generasi, maksudnya digantikan oleh masih keturunan Hyksos, ya, kemudian digantikan lagi oleh keturunan Hyksos. Tapi kemudian setelah 3 kali generasi, ya, orang-orang penguasa asli Mesir ini, ya, kemudian berkumpul lagi, bersatu lagi, kemudian berhasil merebut kekuasaan mereka kembali. Ya. Dan itu bertepatan dengan apa? Zamannya Nabi Musa. Zamannya Nabi Musa alaihissalam. Jadi ini bagian yang yang perlu mungkin sedikit saya terangkan, ya, supaya kita kok bisa ya di Mesir waktu itu kan, ya, kalau kita pahamnya Mesir Fir'aun kan begitu. Ya, padahal antara Yusuf dan Musa ini kan memang ada waktu, tapi kan penguasanya ternyata memang berbeda, bukan satu keluarga dinasti, bukan, tapi memang dari dinasti yang berbeda. Ya, jadi singkatnya seperti itu. Maka jemaah sekalian rahimakumullah, ya, setelah setelah pindah ke Mesir, ya, maka orang-orang Bani Israel ini mendapatkan keistimewaan, ya, diberi tempat yang khusus oleh Raja Hyksos pada saat itu, ya, Raja Hyksos pada saat itu. Dan di sini diterangkan ya bahwa Hyksos adalah bangsa Semitik, ya, masih ada hubungan etnis dengan orang-orang di Kanaan yang di Palestina, yang menyerbu Mesir sekitar abad ke-18 sebelum Masehi. Seperti itu. Kemudian jadi mereka bukan orang asli Mesir. Kemudian jamaah sekalian Allah, di sini diterangkan, ini panjang sejarah, enggak saya antara. Jadi intinya, ya, pada saat Nabi Musa alaihissalam hidup, maka sudah ada pergantian penguasa. Ya, pada saat itu dipimpin oleh Ramses kedua, ya, Ramses kedua. Ini jadi sudah diambil alih lagi kekuasaannya oleh keluarga atau dinasti penguasa Mesir yang asli, ya. Maka kemudian terjadilah yang awalnya orang-orang Bani Israel itu berkembang dari tadi 12 orang, ya, punya anak keturunan banyak, tambah besar, tambah banyak, ya. Itu juga mendapatkan semacam privilege, maksudnya kekhususan gitu, ya. Karena kan namanya juga dari keluarga Nabi Yusuf, menteri, ya kan. Maka mereka punya hak-hak tertentu yang istimewa. Dan karena sama-sama pendatang, ya, sama-sama pendatang. Hyksos dari Asia Barat, keluarga Nabi Yusuf, dan Bani Israel itu dari Palestina. Jadi bukan orang asli Mesir, ya. Sehingga ditambah lagi jemaah sekalian Allah, ditambah lagi sikap atau perilaku orang-orang Bani Israel ini, ada yang memang
dalam tanda kutip ya nggak benar ya. Maksudnya memang nggak benar. Ya, nggak benar itu bagaimana? Ya kita tahu ya karakter orang-orang Yahudi. Ya, salah satunya ketika mereka diajak oleh Nabi Musa alaihissalam untuk keluar dari Mesir. Ya kan memang perintah Allah Subhanahu wa taala ya untuk apa? Untuk keluar. Nah, mereka berkata kepada tetangga-tetangga mereka untuk apa? Meminjam perhiasan. Ya, meminjam perhiasan emas. Katanya bilangnya meminjam. Tapi sebenarnya apa? Mau diambil. Ya, mau diambil. Jadi ketika mereka keluar dari Mesir, ya, orang-orang Bani Israil ini apa? Ya, berusaha merampas. Ya, merampas dalam tanda ketik. Karena apa? Mereka bilangnya meminjam. Ya, ngambil sebanyak-banyaknya kemudian mereka bawa keluar Mesir. Nah, ini zaman sekarang. Jadi intinya berkembang biak mereka ya, beranak keturunan yang cukup banyak. Akhirnya ada gesekan, ya, konflik antara orang-orang Bani Israil ini dengan apa? Dengan orang-orang Mesir asli, ya, dengan orang Mesir asli. Gesekan, nggak suka. Akhirnya ketika berhasil direbut kembali oleh Firaun Ramses kedua itu, ya, maka apa? Ramses kedua ini kemudian memberikan apa? Penyiksaan, ya, disuruh kerja jadi bikin piramid itu pokoknya ketika dia berat. Kemudian juga karena takut semakin banyak jumlah mereka, akhirnya juga anak-anak kecilnya dibunuh. Kita tahu ya. Nah, disitulah mulai masuk apa? Menjelang sebelum masa Nabi Musa muncul. Ya. Jadi kemudian lahirlah Nabi Musa yang alaihissalam, kemudian diselamatkan oleh ibunya karena dibunuh semua bayi-bayi ini, ya kan? Taruh di perahu ya, bukan perahu apa? Keranjang ya seperti itu ditaruh di Sungai Nil, ya. Kemudian Nabi Musa diambil oleh istri Firaun, ya, kemudian dirawat sampai besar, ya. Akhirnya bukan sampai besar. Ketika mau disusui nggak ada yang mau, akhirnya dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada ibunya, dirawat terus. Tapi dia pahamnya apa? Ya, tentunya kalau masih sama ibu kita bisa memahami apa? Mungkin dijelaskan bahwa sebenarnya kamu bukan dari orang Mesir, ya asli, tapi apa dari kalangan Bani Israil. Nah, seperti itu. Sampai akhirnya ya kita tahu kisah Nabi Musa ya, terus ya berdakwah kepada Firaun. Ya, akhirnya apa? Nabi Musa meminta kepada Firaun untuk apa? Untuk diberi izin keluar. Ya. Keluar dari Mesir. Memang pengen dibawa keluar. Gitu. Itu perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa untuk membawa keluar ya orang-orang Bani Israil dari Mesir. Ya. Tapi apa disangka? Ya ketika itu apa? Dalam kisah ini, ya dalam buku ini apa disebutkan malam-malam ya maghrib, ya, jadi Nabi Musa keluar di waktu maghrib, ya. Kemudian karena waktu itu juga katanya ada gerhana bulan sehingga betul-betul nggak kelihatan. Nah, Firaun baru paham, ya baru mengerti apa menjelang pagi. Akhirnya dikejar, kemudian ya sampailah pada peristiwa apa pembelahan Laut Merah. Dan pembelahan Laut Merah ini jamaah sekalian Allah, yang kita mungkin banyak paham ya bahwa Nabi Musa ketika memukulkan tongkatnya ke Laut Merah terbentuk ada berapa jalan? Ada? Ya, ada 12. Ya, ada 12 sebagaimana yang riwayat Abdullah bin Abbas, ya terbentuk apa? Ada 12 jalan. Jadi enggak cuma satu, tapi apa? 12 jalan sesuai dengan apa jumlah kabilah atau suku atau keturunan di kalangan Bani Israil. Nah, ini jamaah sekarang. Jadi itu ya dari semenjak masuk ke Mesir kemudian keluar lagi ya dari Mesir. Seperti itu saya kira ininya secara singkat dan jamaah sekarang bahwa ya berkaitan dengan hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman ya menerangkan tentang beberapa bagian dalam babak ini.
Subhanahu wa taala berfirman, "Wa jaa'a ikhwatu Yusufa fadakhalu 'alaihi fa'arafahum wa hum lahu munkirun." Ya. Jadi ketika saudara-saudara Yusuf datang, ya, maka apa? Nabi Yusuf bisa mengenali mereka. Pada saat mereka mau mengambil apa? Mengambil makanan, ya, mau menukar, ya, melakukan barter barang-barang mereka dengan makanan. Maka apa? Wahum lahu munkirun. Sedangkan mereka tidak mengenali Yusuf pertama kali. Ya. Walamma jahazahum bi jahazihim qala ituni bi akhil lakum min abikum. Ya. Jadi ketika Nabi Yusuf kemudian menyiapkan segala sesuatunya, ya, makanan yang mereka berhak untuk dapatkan, ya, kemudian Nabi Yusuf berkata kepada saudara-saudara mereka, ya, datang nanti kalau kalian datang lagi bawa bawa serta saudara kalian yang satu ayah. Ya. Jadi diminta untuk apa? Kalau datang lagi nanti disuruh bawa saudaranya. Dalam sebagian riwayat, ya, Nabi Yusuf ini apa? Nabi Yusuf supaya kok bisa, pertanyaan kita, kenapa kok Nabi Yusuf dalam ayat ini tahu bahwa mereka punya saudara seayah yang gak ikut bersama mereka? Iya, Bunyamin. Dalam ayat ini kan langsung disebutkan apa? Nabi Yusuf mengatakan nanti bawa saudara seayah kalian, bawa Bunyamin. Ini langsung, ya. Padahal kalau misalnya orang baru ngomong, kok dia tahu nih dari mana, kan gitu. Nah, jadi dalam riwayat lain jelaskan ketika Nabi Yusuf melihat saudara-saudara mereka, dia pura-pura apa? Orang yang nggak kenali mereka. Dengan apa? Kata-kata, nih kalian nih mata-mata nih, gitu. Jangan-jangan pokoknya dipancing untuk mereka menjelaskan apa? Siapa mereka. Gitu. Jadi ada strategi, ya, yang dilakukan oleh Nabi Yusuf sehingga apa? Dia bisa sebenarnya dia udah tahu, tapi apa? Soalnya dia nggak tahu apa-apa, tapi kemudian mereka ini ngomong, ya, bahwa kami ini dari sini, ya kan, kami punya beberapa sekian bersaudara, kemudian ada saudara yang nggak ikut, pokoknya begitu. Ya, akhirnya Nabi Yusuf mengatakan, ya nanti bawa serta saudara kalian satu ayah, ya. Akhirnya kita tahu, ya, setelah itu ketika dibujuk, ya, Nabi Yakub keberatan, tapi akhirnya apa? Beliau bersedia untuk menyertakan Bunyamin ikut bersama mereka ke Mesir. Ini panjang nih jamaah sekalian, tapi mungkin sampai situ aja bagian dari babak ini, ya, bagian dari babak ini. Maka silakan kalau nanti ada yang ingin ditanyakan, ada tidak yang ingin ditanyakan jamaah? Jadi bagian apa? Yang pertama